Bagaimana cara agar amalan yang kecil, amalan yang ringan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pak, kita kalau beramal amalnya kecil apa besar? Kecil. Kadang emang kita nggak mampu. Ya baca Yasin sekali mampunya. Kalau 40 kali mah kebanyakan enak. Baca Quran paling sanggupnya 1 ayat, 2 ayat, atau 1 ayat, 1 juz. Langsung 30 juz, mungkin kayaknya Masya Allah tuh. Bagaimana caranya agar amalan yang kecil mendatangkan pahala yang besar si Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mengiringi amal yang kecil dengan keyakinan hati yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab. Kan sahabat Nabi ada 4 ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini yang menyampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang, ya, ditimbang dengan keimanan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, pastinya keimanan Abu Bakar As-Siddiq lebih besar, lebih berat dibandingkan keimanan mereka. Tuh, Masya Allah. Apa yang menyebabkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq begitu besar, begitu berat dibandingkan dengan keimanan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini? Kan banyak banget manusia mah, segitiga banyak banget, tapi nggak muat. Atau seluruh manusia yang ada di muka bumi, Masya Allah. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq lebih besar keimanannya dibandingkan dengan manusia yang ada di seluruh ini. Masya Allah. Apa yang menyebabkan? Tidak lain tidak bukan karena keimanan Abu Bakar As-Siddiq begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dalam melakukan ibadah. Yakin jadinya intinya tuh. Apa-apa ke guru ya? Yakin. Dukun yakin lebih bisa. Yakin. Kata tuh Ustaz yakin. Yang bukan Ustaz yakin. Intinya keimanan, keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan ini diperkuat ya, oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Apa yang dikatakan, tidaklah mengungguli Abu Bakar As-Siddiq keimanannya dengan banyaknya sholat, enggak. Atau diungguli dengan banyaknya puasa, enggak. Tetapi dengan sesuatu yang bersemayam di hatinya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diyakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya dengar katanya di rumah Bang Bisa itu acaranya kan dari si pindah. Ya Alhamdulillah. Karena kenapa bisa pindah-pindah? Karena ini tuan rumah sobat yakin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 orang berdoa insya Allah dijabah. Ada 1 wali Allah, Masya Allah, diaminkan oleh ribuan malaikat. Makanya kuncinya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang pengen banget nandingin keimanan Abu Bakar As-Siddiq, rasa-rasanya nggak mungkin. Ya kan Pak ya? Mas Mal misalnya pengen nandingin keimanan Abu Bakar As-Siddiq, orang semua manusia aja kagak bisa. Rasa-rasanya nggak mungkin. Kalau ada orang yang rajin banget ibadahnya, rajin banget tuh, sholatnya rajin, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh ke zuhur, rajin betul sholat. Sampai habis melaksanakan sholat maghrib pengen sholat isya, padahal habis sholat maghrib nunggu sholat selama isya lama aman ya, udah gue sholat duluan, kira-kira boleh nggak begitu? Belum waktunya isya, habis sholat maghrib nungguin waktu isya, padahal waktu isya berapa lama sih ya? Udah sampai 1-2 jam. Gue mau sholat duluan aja, boleh nggak kira-kira? Kagak boleh. As-sholatu li awali waktiha, sholat itu tepat pada waktunya. Kalau belum waktunya mah nggak boleh, kecuali sholat jamak kosong lain cerita itu mah. Kalau masih dalam satu kampung mah masih wilayah kita nggak boleh. Soalnya namanya sholat jamak atau kosong. Yang namanya sholat itu pada waktu biar kata rajin banget
ibadahnya. Udah rajin banget ibadahnya. Yang namanya sholat Jumat tetap aja dikerjakan hari Jumat. Dilakukan hari Jumat, dikerjakan hari Kamis. Lah bukan Jumatan, Kamisan itu mah. Kalau paling Jumatnya hari Minggu aja, lah bukan Jumatan, mingguan. Biar kata rajin banget, yang namanya sholat Jumat dikerjakan pada hari Jumat tuh, masya Allah tuh. Kemarin 2 minggu lalu saya sholat Jumat di Masjid At-Taqwa, alhamdulillah. Ternyata di tempat kita aman, insya Allah nggak ada corona ya. Kalau di sana Pak di Komsen, masya Allah masih tadi Jumat itu masih protokol kesehatan. Apa artinya sholat Jumatnya di pinggir jalan, bukan gerak di jalanan udah tuh. Hari tempat parkir, masya Allah tuh. Kemarin-kemarin naudzubillah, saking gak muatnya itu ada yang di tempat wudhu, ada dekat gue sekaligus satu ini itu tuh. Sampai ada sholat Jumat di bersekolahan, di rumah, saking banyak itu sholatnya. Ada orang yang nanya, Ustaz, bagaimana ini sholatnya gak muat ini? Udah banyak bener ini mah. Kalau mungkin masih aman kayak kita nih, belum udah aman lah, insya Allah nggak ada corona, bisa tempetan kali ya, bisa. Kalau protokol kesehatan apa artinya? Harus jaga jarak 1 meter, dipanjang banget. Seharusnya 1 masjid jadi 2 masjid. Bagaimana kalau sholat Jumatnya bikin 2 kali? Sholat Jumat 2 kali. Kalau sholat Jumat 2 kali berarti imamnya 2, khutbahnya 2. Kagak muat, berarti ada gelombang pertama, gelombang kedua. Kira-kira boleh nggak pas sholat Jumat begitu? Lah kagak boleh. Biar kata rajin banget, kagak muat tuh sholat Jumat. Tetap yang namanya sholat Jumat dikerjakan 1 kali dalam 1 kota, nggak boleh. Pas mau ya, besok mau Jumat, mau sholatnya 3 kali. Kebetulan besok Jumat katanya Idul Adha Pak ya. Insya Allah kita lebihkan sehat walafiat panjang umur. Yang dari rezeki kita berkorbankan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumat besok mah sholat Jumatnya di Masjid At-Taqwa. Habis di Masjid At-Taqwa di Masjid Al-Wabin. Habis Masjid Al-Wabin di Masjid Bagus Salam. Jadi dapat Jumatnya 3 kali. Kira-kira bisa nggak begitu? Biar kata rajin banget ya kagak bisa. Itu orang itu. Masya Allah. Jadi intinya apa? Keyakinan hati kita yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, bagaimana caranya agar amalan yang kecil mendatangkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengerjakan amalan yang kecil secara terus-menerus, dawam, rutin kayak kita nih malam ini tuh. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa iqal. Apa artinya? Pekerjaan yang baik yang lebih disenangi sama Allah, yang disukai sama Allah, pekerjaan yang terus menerus, yang dawam, yang continue, walaupun jumlahnya sedikit tuh. Kira-kira kalau kita berinfak 1.000 rupiah kecil gede apa? 1.000 rupiah berapa gedenya? Ini sekarang 2.000 rupiah tuh. 2.000 rupiah, 5.000, 10.000, 100.000. Boleh jadi 1.000 rupiah tuh kecil di mata manusia. Tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala 1.000 rupiah ketika kita infakkan setiap hari terus menerus mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih senang kita terus menerus dawam. Ada orang yang infaknya 500.000 rupiah, gede nggak paling 1.000? Gede 500.000. Tapi udah setahun kagak infak lagi. Ya Allah tuh. Allah lebih senang 1.000 rupiah terus rutin. Sehari 1.000, sebulan 30.000, betul ya? Kali setahun dah tuh. Allah lebih senang yang kecil tapi dikerjakan terus menerus. Baca Quran sama. Kemarin kita waktu bulan Ramadan baca Quran. Sekarang juga baca Quran kagak nih? Ya Allah. Allah lebih senang kita baca Quran 1 hari 1 ayat. Syukur-syukur bisa 1 hari 1 ayat, apalagi 1 juz. Masya Allah. Senang. Kalau dikerjakan setiap hari 1 ayat, 1 ayat atau 1 juz, ketimbang kita baca Quran sehari 5 juz, besok udah kagak baca lagi, tuh rugi. Jadi Allah senang yang sedikit tapi terus. Salat duha sama, sehari 2 rakaat terus, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, insya Allah berkahnya kita rasakan. Insya Allah ini penting. Ya. Kenapa? Al-istiqomah khairu min alfi karomah. Masya Allah tuh. Apa artinya? Istiqomah lebih
baik daripada 1000 karomah. Masya Allah tuh. Pekerjaan yang kecil dikerjakan secara terus menerus itu lebih baik daripada 1000 karomah tuh. Pak, kalau di rumah nih malam minggu baca Yasin nggak, Pak? Nggak, apalagi baca hadits. Ini Masya Allah ini. Saya emang nggak tahu dah. Ini saya masih kecil ke pengajian malam minggu udah ada kayaknya ini, Pak. Ini berapa lama, berapa tahun nih pengajian malam minggu nih? Di RT udah berapa tahun nih, Masya Allah. Ini istiqomahnya luar biasa. Kalau Bapak baca Yasin 40 kali berat. Syukur-syukur bisa ngundang orang. Kan ngundang orang perlu biaya apa? Ya perlu ini, perlu itu. Ini kalau mau ngaji malam minggu, alhamdulillah. Dengan adanya ikatan arisan seperti ini, alhamdulillah hadir. Apalagi ini masalah banyak. Istiqomah luar biasa ini baca Yasin, baca ratib. Insya Allah ini adalah pekerjaan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini insya Allah menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan lama-lama. Apa yang ketiga? Bagaimana cara agar amalan yang kecil mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakni melakukan amalan yang kecil ketika kita lagi susah, lagi ribet, serba salah, serba susah. Padahal begini lockdown. Kalau kita kan belum nggak boleh hajatan, Bang sih ya. Jangan dengan hajatan. Belum ada kita mah. Tapi di sana Pak pekayan udah ada tuh. Iya, belum keluar ada udah. Di kayu ini tadi ada juga ada tuh, alhamdulillah. Di secara biasa udah boleh hajatan, kita belum. Masya Allah tuh. Bagaimana ketika kita sedang susah? Biasa orang kalau susah mah pelit, Pak. Iya, orang kalau lagi susah kalau mau sedekah rumahnya rada pelit. Tuh, bener nggak? Orang susah mah wajar pelit, orang kaya. Iya kan? Orang susah mah pelit. Apa yang pelit mah kagak ada gitu. Masya Allah tuh. Biasanya orang kalau lagi susah mengeluarkan sedekahnya agak berat. Tapi kalau kita keluarkan, kita mampu melawan hawa nafsu kita keluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong orang lain, insya Allah ini adalah apa? Yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa enggak, Pak? Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, afdalus sedekah juhdul mukillah. Apa artinya? Sedekah yang lebih baik, sedekah yang lebih utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seorang ketika lagi nggak punya duit, lagi susah, duit cuma 1.000, kerja belum ada panggilan, beras belum punya, bocah kolak kagak jelas, supaya kolak di rumah main HP mulu. Ya Allah, ini ribet banget jadinya Pak ini. Yang kita takutin dikasih HP bocah lihat apa itu? Malah main game. Ya Allah, ini ujian orang tua mah sabar luar biasa. Guru juga punya ngorekin jadinya. Tuh, mudah-mudahan kita masih diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kita kasih umur yang panjang, rezeki yang berkah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-gurunya juga berikan sehat walafiat, berkah rezekinya insya Allah ya Pak. Walaupun kita sedikit, 1.000 rupiah insya Allah mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingetin lagi sama syairnya pernah saya sampaikan dulu nih, cuma Ustadz Muhammad aku di guru kita. Boleh nggak Pak? Boleh ya? Boleh tuh ya. Harta benda yang kita simpan itu semua kan kita tinggalkan. Harta yang kekal yang kita infakkan sebagai bekal hari kemudian. Tuh. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya bertambah-tambah serta manfaat yang penuh berkah, kan dijauhkan dari bahaya. Udah kayak orang kayak itu nyanyi malam ngabrakan kayak. Ini maksudnya ada syair yang sangat bermanfaat buat kita. Kalau sampai monoton, rumahnya rada ngantuk. Kalau di gini mah kan ngantuk juga sama gitu. Masya Allah.
Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Tuh kalau punya harta mah pakai duit. Kalau nggak punya duit, ya udah ngomongnya bener dah, pakai bahasa yang baik, sedekah juga. Kalau nggak punya duit, ngomong mah kagak bisa, emang susah. Senyum aja dah. Pak, senyum juga adalah sedekah. Kalau nggak punya duit, senyum, sedekah. Sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang salah dari saya sendiri, hamba yang fakir, hamba yang dhaif, fakir ilmi wal adab. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita bacakan Quran untuk Quran Suratul Fatihah. Wabil khusus kepada almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Muhi bin Bapak Limun. Semoga Lamun ya, Bapak Lamun, semoga malam hari ini apa yang kita doakan, apa yang kita baca senantiasa pahalanya disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga besar di sini senantiasa dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Senantiasa kita semua yang hadir di tempat ini, yang sudah meluangkan waktunya, mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah. Istri kita semoga jadi istri yang solehah. Begitupun diri kita, kita mohon sama Allah biar kita jadi orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Nabi